Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasna Dewanti, salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tanggapan saya mengenai sebuah artikel yang berjudul One Land, One Nation, and One Language. Dari artikel tersebut ada beberapa hal yang saya tangkap. Yang pertama tentang Indonesia berhasil menerapkan kebijakan bahasa nasionalnya. Kebijakan yang ditetapkan Indonesia ini merupakan salah satu prestasi bagi bangsa Indonesia di mata orang banyak, di mata negara lain. Kenapa Indonesia dianggap berhasil dan dianggap salah satu prestasi? Karena di Indonesia terdapat ratusan bahasa, kurang lebih ada 600 bahasa, tapi Indonesia berani menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya. Yang artinya di mana Indonesia menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat penting. Penting dalam artian bahasa Indonesia dianggap layak dan dianggap pantas untuk dijadikan bahasa nasionalnya dari sekian ratus bahasa yang ada. Dan adanya kebijakan dan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia, itu juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas dari bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Selain itu, dari ditetapkannya kebijakan ini menjadikan bahasa nasional sebagai alat yang efektif untuk mempersatukan bangsa. Kenapa demikian? Karena orang-orang biasanya mungkin zaman dulu mengobrol dengan bahasa daerah masing-masing kan. Tapi ketika ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, mungkin ketika mereka bertemu, mereka tidak lagi menggunakan bahasa daerah masing-masing, tapi mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mereka. Lalu meskipun bangsa Indonesia telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya, Indonesia belum atau tidak memiliki bahasa yang sekiranya efektif digunakan di dunia atau bisa dijadikan sebagai bahasa internasional. Dari sekian ratus bahasa yang ada dan dari ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia, Indonesia belum mempunyai bahasa yang efektif untuk digunakan di dunia atau dijadikan bahasa internasional. Maka dari itu mengapa Indonesia, warga Indonesia, masyarakat Indonesia masih mempelajari bahasa asing. Karena kita sadar bahwa bahasa asing mempunyai peran yang penting di segala sektor kehidupan. Misalnya bahasa Inggris di bidang pendidikan dan ekonomi. Kenapa sih kita sebagai mahasiswa harus mempelajari bahasa Inggris, mempelajari bahasa asing? Karena ketika kita akan melanjutkan pendidikan kita ke jenjang lebih tinggi, terutama di luar negeri, kita dituntut atau kita wajib mengerti salah satu bahasa asing, yaitu bahasa internasional. Nomor satu yaitu bahasa Inggris. Dan untuk di bidang ekonomi, bisnis, perdagangan, biasanya bahasa asing itu terdapat dalam istilah-istilah dalam ekonomi bisnis. Dan selain itu juga, bahasa asing bisa kita gunakan ketika kita menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Jadi sebenarnya ketika kita mempelajari bahasa asing yang secara mendalam, bukan berarti kita melupakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Bukan berarti kita menyepelekan bahasa kita, tapi kita juga sadar bahwa bahasa asing mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Jadi, selain mempelajari bahasa Indonesia dengan baik, dengan lebih baik lagi, kita juga dituntut untuk mempelajari bahasa asing dengan lebih baik lagi demi masa depan yang lebih cerah. Sekiranya segitu yang bisa saya sampaikan tentang artikel yang sudah saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.